Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rayu, salam untuk saudaraku yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Semoga damai selalu, dan yang sedang menjalani sakit mudah-mudahan dikasih kesembuhan yang cepat, dan yang beraktivitas dapat rezeki yang berkah dan banyak, amin. Ini ada berita yang cukup bagus ya, yaitu berita ini dikutip dari akun langsung PT PAL Indonesia. Diketahui pada tanggal 21 September kemarin tahun 2023, PT PAL Indonesia menerima kunjungan ya, tamu dari seorang anggota parlemen Jepang sekaligus mantan Menteri Pertahanan Jepang, yaitu Mr. Yonodera Tsunori. Beliau pun datang beserta dengan para jajaran delegasinya dari negara Jepang. Mereka disambut oleh CEO PT PAL, yaitu Bapak Caroline Jenot, beserta jajaran manajemen PT PAL. Mantapnya di sini, ternyata tujuan delegasi Jepang ini datang langsung ke galangan kapal perang Indonesia. Disebut oleh akun PT PAL, awal-awal adalah untuk menjajaki potensi kerjasama kapal perang Jepang Indonesia. Kita ketahui Indonesia itu untuk kapal perang Brigade kan, untuk kelasnya juga kita sudah pernah bikin juga. Tapi untuk kita kembangkan lagi ya, seperti kita mendatangkan dari Italia kemarin juga, kita memang butuh banyak untuk kapal-kapal Brigade ini. Makanya kita mau pembuatan model Mogami Class ya, yang lebih sangar lagi, yaitu PT PAL juga mau menjajaki kerjasama kapal destroyer dengan Jepang. Mantap kalau destroyer. Tujuan dari kunjungan ini ya, di samping untuk penjajakan, dia membangun jaringan lebih luas di kancah global. Di sisi lain, agenda ini turut menegaskan kredibilitas PT PAL Indonesia dan baik-baik mitra global dan kerjasama pertahanan yang komprehensif. Ini diharapkan dapat meningkatkan langkah kolaborasi Jepang-Indonesia dalam hal transfer of teknologi ya, serta meningkatkan kontribusi keamanan laut di penjuru Indonesia. Jadi semakin jelas ya, seperti kata PT PAL ya, tujuan mereka adalah mau meningkatkan kolaborasi kerjasama Jepang-Indonesia dan transfer teknologi ya. Kapal perang ini ya, rencana akan dijajaki dalam kelas destroyer ya, dan banyak lainnya ya. Jadi tidak perlu dilakukan lagi ya. Untuk Jepang kan sudah terbukti memang bukan ecek-ecek ya, sejak zaman Perang Dunia terbukti armada kapal perang Jepang itu sangat gahar ya, paling ngeri. Dan jika kita lirik ke belakang jauh-jauh hari sebelumnya, memang pada tanggal 30 Maret ya, 30 Maret tahun 2021, Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto pernah menekan perjanjian terkait pengalian alat dan teknologi pertahanan dengan pemerintah Jepang. Disebut-sebut kesepakatan ini pun merupakan payung hukum bagi Indonesia untuk memboyong kapal Brigade Siluman Mogami atau disingkat dengan FFM Plus ya, itu. Jadi tidak dilakukan lagi untuk Indonesia dan kerjasama dengan Jepang. Jepang dan Indonesia ini perinciannya 4 unit ya. Ini akan direncanakan dibuat di Jepang, dan 4 unit lagi itu dibuat di Indonesia.
Jadi kolaborasi ini sudah dari awalnya sudah dihitung mateng-mateng ya untuk pembagiannya. Jadi 4 akan dibikin di Jepang dengan segala modelnya, tapi tetap ahli-ahli Indonesia yang sudah kerjasama tetap ada di sana ya. Terlepas dari untuk alih teknologi, kita dengan Jepang kan seperti sudah kakak beradik kan. Nah, terus di Indonesia juga begitu, karena ini kerjasama juga ada teknisi-teknisi Jepang yang ada di Indonesia, sehingga terjadilah kolaborasi alih teknologi. Dan prinsip yang sudah digaungkan oleh Pak Jokowi adalah kesetaraan. Jadi sekarang Indonesia itu kalau kerjasama itu kesetaraan, bukan istilahnya sana lebih tinggi sini enggak, kesetaraan. Nah, jadi pedoman ini menurut saya akan lebih keren. Kenapa? Karena anak-anak bangsa Indonesia itu berarti sudah diakui ya, walaupun ada istilah transfer teknologi itu betul, tapi permasalahannya kan sekarang berarti ada kemampuan Indonesia dalam hal ini, ada hal-hal lain yang mungkin Jepang sendiri kalah canggih dengan Indonesia. Nah sementara ini kan kita seakan-akan jadi pesimis, rendah diri. Makanya dengan gebrakan-gebrakan seperti ini, kita sebagai generasi muda, kita harapkan betul-betul muncul dengan idealisnya, tapi juga dengan kemampuannya. Jangan cuma ideal tapi nggak ada kemampuan, ya itu namanya bohong. Tapi ideal tapi memang ada kemampuan, sehingga betul-betul kita tidak dipandang sebelah mata oleh negara-negara luar. Dan kenyataannya sekarang Indonesia betul-betul sudah berdiri di atas, setara dengan negara-negara maju. Mau di Turki, mau dengan Prancis, kemarin kerjasama semua. Jadi tidak ada istilah kita mengekor atau kita alih teknologi tapi kita jangan yang diajarin, tidak ada ya, tidak ada. Indonesia sekarang betul-betul bangkit di segala lini. Mudah-mudahan ini akan berjalan terus dan akan membawa dampak yang positif bagi nusa, bangsa, dan rakyat Indonesia. Saya pikir itu ya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Merdeka.